Jadi ketika sistem ekonomi itu berjalan dengan baik, mensejahterakan, sistem politik yang akan terbangun itu juga nanti akan terpengaruh gitu ya. Contoh, nggak ada lagi yang namanya money politik. Namanya misalkan pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan, itu namanya pakai sogokan uang. Misalnya. Karena sistem ekonomi sudah berjalan dan orang-orang yang ada dalam negara tersebut sudah sejahtera gitu. Mereka tidak butuh uang, mereka butuh orang yang bisa memimpin mereka. Tapi berbeda sekarang mungkin kan kondisinya berbeda ya. Ketika sistem ekonominya rendah, tidak berjalan, nah, sistem politiknya pun yang berjalan pun akan menyesuaikan gitu. Oh, ini mungkin butuh uang ya. Siapa tahu nih bisa pilih saya gitu ya. Bisa pilih saya nih pakai uang. Dalam sistem politik muncul yang namanya money politik gitu. Sistem sogok benar, disuap gitu ya. Dan ya ini merupakan sebuah hal yang betul-betul real gitu ya dalam konteks negara. Apabila negaranya tersebut ataupun pemerintah belum bisa memberikan nilai-nilai kesejahteraan bagi warga negaranya. Ini akan sering ditemui dalam negara yang kebanyakan masyarakatnya belum sejahtera. Terus budaya. Nah, ketika misalkan sistem politik ini berjalan tadi ada money politik, budaya. Ketika budaya malu sudah tidak ada gitu ya. Jadi otomatis akan memperkuat juga money politics. Sekarang orang nggak malu-malu kok untuk mencoba, ya katakanlah yang paling kecil aja ya, menyogok misalkan ketika Anda ditilang misalkan, gitu ya. Biasanya dalam sistem seperti ini ada supply, ada demand. Ada orang yang minta, ada orang yang memberikan gitu. Jadi kalau kita misalkan tidak memberikan materi melalui prosedur yang sama, ya tentu saja proses-proses contoh korupsi dan lain-lain juga mudah-mudahan sih bisa dikurangi gitu ya. Tapi sekarang kan tergantung juga dari personal ataupun individu-individunya. Jadi kawan-kawan yang sekarang sudah mempelajari ilmu politik, jangan lupa juga ketika misalkan kawan-kawan ingin memperoleh sesuatu dengan di luar jalur gitu ya, itu nanti akan pengaruhnya itu ke sistem-sistem yang lainnya gitu. Jadi saling kait mengait ya. Jadi tidak hanya ada satu hal yang disfungsi atau tidak berfungsi dengan baik, tapi ketika satu hal tidak berfungsi dengan baik, ini akan pengaruhnya ke hal-hal yang lain. Itu sama dengan interaksi sistem politik juga dengan sistem lainnya dalam masyarakat ya. Oke, selanjutnya ada sistem politik di mana basicnya ini ada di people ataupun masyarakat. Terus ada input. Nah, masyarakat ini tentu saja inputnya kan ada masuk ke gatekeepers. Gatekeepers ini siapa? Gatekeepers ini adalah orang yang direpresentasikan oleh masyarakat. Contoh, tidak hanya anggota dewan saja atau legislatif, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin juga tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Nah, ini bisa jadi merupakan sebuah kontradiksi ketika misalkan masyarakat mempunyai keinginan lain ketika gatekeepersnya ini tidak berlangsung dengan baik. Nah, gatekeepersnya ini mereka akan memberikan input juga masuk ke jalannya ke pemerintahan, government, gitu ya. Dan outputnya nanti akan kembali lagi ke masyarakat lagi, gitu. Oke. Ya,